Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Karen Emanuela Christine dengan NIM E1A023011. Saya dari kelas A Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman Angkatan 2023. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas terkait dengan materi hukum pajak yang bertema Pajak Penghasilan 25. Jadi, dengan tema tersebut, pada kesempatan video kali ini, saya akan memberi judul terkait dengan kebijakan pajak penghasilan pasal 25 dan dampaknya pada masa pandemi COVID-19 atau pandemi COVID-19. Jadi, yang akan kita pelajari pada kesempatan video kali ini yaitu yang pertama ada pengertian pajak penghasilan pasal 25, yang kedua cara menghitung pajak penghasilan 25, terus ada perubahan pasal 25 PPh yang ada dalam Undang-Undang PPh tahun 1983 dan Undang-Undang PPh di tahun 1994. Apakah akan diatur secara detail di kedua undang-undang tersebut, kita akan bahas nanti. Terus yang selanjutnya kita akan membahas terkait dengan dampak pandemi COVID-19 pada PPh pasal 25. Kita juga akan membahas selain dampak pandemi tersebut pada pasal 25, kita juga akan membahas terkait dengan dampak kebijakan insentif PPh 25 selama pandemi. Dan yang terakhir, kita akan membahas terkait dengan kebijakan pemerintah dan solusinya. Jadi, kita akan memulai pembahasannya. Yang pertama, kita akan membahas terkait dengan definisi atau pengertian pajak penghasilan 25. Apa sih pajak penghasilan 25? Jadi, pajak penghasilan 25 merupakan pembayaran angsuran pajak bulanan untuk meringankan beban WP. Apa sih WP? WP itu adalah wajib pajak. Oke? Paham? Paham. Jadi, wajib pajak atau subjek pajak dalam hal ini yaitu ada WP badan atau wajib pajak badan atau WP orang pribadi. Wajib pajak bagi orang pribadi. Jadi ada badan dan orang pribadi. Dalam hal ini ataupun pengecualian dalam hal ini yaitu yang dikenai pajak final. Jadi, kecuali yang dikenai pajak penghasilan final. Oke? Terus, jenis wajib pajak orang pribadi itu ada dua. Yang pertama, pengusaha tertentu atau biasa disebut OPPT. Jadi, biasanya ini kayak pedagang pengecer dengan satu atau lebih tempat usaha. Jadi pedagang ini mempunyai satu usaha atau lebih dari satu tempat usaha. Itu disebut pengusaha tertentu. Yang kedua, selain pengusaha tertentu, jenis yang kedua ini selain pengusaha tertentu atau biasa disebut OPSPT. Nah, ini biasanya seperti pekerja bebas atau karyawan tanpa usaha sendiri gitu. Jadi pekerja bebas biasanya karyawan pada usaha tertentu. Itu disebut selain pengusaha tertentu. Jadi ada dua jenis ya. Yang pertama pengusaha tertentu atau biasa disebut OPPT. Yang kedua ada selain pengusaha tertentu atau biasa disebut OPSPT. Oke? Terus kita akan membahas terkait dengan cara hitung angsuran. Jadi berdasarkan penghasilan neto fiskal tahun sebelumnya. Jadi cara menghitung angsuran ini dilihat dari penghasilan neto fiskal di tahun sebelumnya. Nah, dikurangi kredit pajak. Jadi kredit pajaknya ini ada berapa dikurangi. Terus dibagi lagi jumlah bulan dalam tahun pajak. Jadi dalam tahun pajak itu kan ada beberapa jumlah bulan. Nah, itu dikurangi. Paham tuh? Paham. Terus kita akan membahas terkait dengan cara menghitung PPh pasal 25. Jadi cara menghitung PPh pasal 25 itu ada 5, teman-teman. Ada 5. Yang pertama, yaitu tentukan penghasilan neto fiskal tahun sebelumnya dulu. Jadi kita menentukan penghasilan neto fiskal di tahun sebelumnya. Nah, dalam hal ini dikurangi pajak penghasilan tidak teratur. Jadi kan penghasilan itu kan nggak teratur ya, misalnya kayak nggak stabil, bulan ini ngasilin segini, biasanya tuh bulan ini ngasilin segini, bulan depan ngasilin seberapa. Itu kan kayak nggak teratur karena dalam hal ini itu dalam masa pandemi COVID yang dimana biasanya ini pajak penghasilan bagi pengusaha-pengusaha itu nggak stabil ataupun kadang ada yang menurun. Jadi langkah yang pertama ini menentukan penghasilan neto fiskal di tahun sebelumnya, dikurangi penghasilan tidak teraturnya itu berapa. Terus yang kedua ini kurangi dengan kompensasi kerugian fiskal jika ada. Jadi ketika ada kerugian fiskal itu
dikurangi kompensasinya gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, itu hitung PPh terutang sesuai dengan tarif pajak. Jadi hitung pajak penghasilan terutang sesuai dengan tarif pajak pengusaha gitu. Terus yang keempat ini, kurangi kredit pajak. Jadi pengurangan kredit pajak ini teman-teman bisa lihat pada pasal pajak penghasilan di pasal 21, 22, 23, dan di pasal 24. Teman-teman bisa buka undang-undangnya gitu. Terus yang terakhir atau yang kelima itu bagi hasil dengan jumlah bulan dalam tahun pajak. Jadi dalam tahun pajak ini kan ada jumlah bulannya, teman-teman bisa dibagi hasil gitu. Jadi ada 5 cara menghitung pajak penghasilan dalam pasal 25 gitu. Paham teman-teman? Sip. Kita akan belajar terkait dengan, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan rumus khusus untuk OPPT. Jadi OPPT itu kan bagi pengusaha tertentu. Jadi ada rumusnya. Jadi untuk rumus untuk OPPT itu ada 0,75% dikali dengan omset bulanan tiap tempat usaha. Jadi dalam tiap tempat usaha ini omset bulanannya itu ada berapa? Itu dikali dengan 0,775% gitu. Oke teman-teman? Nah, yang kedua kita akan membahas terkait dengan rumus untuk OPSPT. Jadi selain pengusaha tertentu. Nah, cara menghitungnya itu apa sih rumusnya? Jadi ada PKP dikali dengan tarif pajak penghasilan pasal 17 ayat 1 huruf A dibagi 12 bulan. Jadi ketentuannya ini ada di dalam pasal pajak penghasilan pasal 17 ayat 1 huruf A dibagi 12 bulan. Terus oke, kita sudah bahas terkait dengan rumusnya. Dan selanjutnya kita akan membahas terkait dengan perubahan pada pasal 25 PPh di Undang-Undang di tahun 1983 dibandingkan Undang-Undang 1994. Di sini saya akan membahas terkait poin pentingnya saja ya. Yang pertama dilihat dari periode angsuran. Jadi di Undang-Undang tahun 1994 ini menegaskan angsuran bulanan selama tahun berjalan. Terus yang kedua, dasar penghitungannya. Jadi di Undang-Undang 1994 ini menambah ketentuan penggunaan surat ketetapan pajak 2 tahun sebelumnya jika lebih besar. Itu dilihat dari dasar penghitungannya. Terus yang ketiga ini dilihat dari penyesuaian angsuran. Di Undang-Undang 1994 mengatur mekanisme penyesuaian angsuran selama 1 tahun berjalan. Terus selanjutnya terkait dengan kewenangan DJP, yaitu di Undang-Undang tahun 1994 ini diatur lebih luas untuk menetapkan angsuran dalam situasi khusus. Jadi yang sebelumnya tidak diatur di dalam Undang-Undang di tahun 1983 ini, di dalam Undang-Undang tahun 1994 ini diatur mengenai kerugian ataupun pajak penghasilan yang tidak teratur dan lain sebagainya. Terus yang selanjutnya ini ada ketentuan wajib pajak orang pribadi yang bertolak ke luar negeri. Jadi ketika ada wajib pajak orang pribadi yang bertolak ke luar negeri ini di Undang-Undang tahun 1994 ini diatur gitu. Jadi kesimpulannya ini di Undang-Undang tahun 1994 ini diatur lebih rinci, fleksibel dan adaptif menyesuaikan kondisi pada saat itu. Dan selanjutnya kita akan membahas terkait dengan dampak pandemi COVID-19 pada pajak penghasilan pasal 25. Jadi dampaknya itu ada berapa sih? Kita akan membahas 5 dampak pandemi COVID-19 pada pasal 25 pajak penghasilan. Jadi yang pertama ini, terdapat penurunan pendapatan dan likuiditas wajib pajak menyebabkan beban berat bayar angsuran berdasarkan tahun sebelumnya. Jadi penurunan pendapatan dan likuiditas wajib pajak ini menyebabkan beban berat bayar angsuran berdasarkan tahun sebelumnya. Itu yang kedua ini, sistem angsuran yang tidak fleksibel tidak mencerminkan kondisi keuangan aktual wajib pajak. Dan yang ketiga, terdapat perubahan sosial di era new normal dan social distancing ini menghambat aktivitas ekonomi dan kepatuhan pajak. Gitu. Terus yang keempat ini, terdapat krisis ekonomi yang menurunkan moral pajak pada wajib pajak, terus menambah tantangan bagi penerimaan pajak. Gitu. Jadi krisis ekonomi ini menurunkan moral pajak bagi wajib pajak serta menambah tantangan penerimaan pajak bagi negara gitu. Terus yang kelima ini, dengan adanya tantangan-tantangan tersebut diperlukan adanya penyesuaian kebijakan perpajakan yang responsif dari pemerintah untuk meringankan beban wajib pajak gitu. Terus
Selanjutnya, kita akan membahas terkait dengan dampak kebijakan insentif pajak penghasilan pasal 25 selama pandemi. Jadi kita akan membahas 5 dampak intensif pajak penghasilan 25 pada masa pandemi. Yang pertama, yaitu pemerintah memberikan insentif ini berupa pengurangan angsuran pajak penghasilan 25 untuk meringankan beban wajib pajak. Jadi tujuannya ini untuk meringankan beban wajib pajak. Tujuan diadakan intensif ini untuk meringankan beban bagi wajib pajak. Dan yang kedua ini, inisiatif ini bertujuan untuk memperbaiki arus kas dan mencerminkan kondisi usaha yang menurun. Jadi dengan kondisi usaha yang pada saat itu menurun, dengan adanya intensif ini memperbaiki arus kas agar lebih stabil dari keadaan yang sebelumnya gitu. Terus yang ketiga, itu ada terdapat dalam peraturan Menteri Keuangan nomor 9 PMK titik 03 tahun 2021 yang isinya itu intinya itu memberikan dampak positif bagi dunia usaha dan penerimaan negara. Mungkin teman-teman bisa dilihat pada peraturan tersebut. Dan yang keempat, yaitu terdapat kesadaran wajib pajak dan produk domestik bruto yang meningkat. Jadi namun stabilitas ekonomi tetap bergantung pada kepatuhan wajib pajak. Jadi dengan adanya kesadaran wajib pajak dan produk domestik bruto yang meningkat ini diperlukan ya, karena kestabilitasan penerimaan pajak ataupun kestabilitasan ekonomi untuk perpajakan ini tergantung pada kesadaran dari masing-masing pihak. Jadi harus balance antara kedua pihak ini. Terus yang kelima ini ada pemerintah harus terus mengevaluasi kebijakan untuk mendukung pemulihan ekonomi. Jadi dengan adanya intensif pajak penghasilan ini, pemerintah terus mengevaluasi kebijakan untuk mendukung pemulihan ekonomi. Selanjutnya, kita akan membahas terkait dengan kebijakan pemerintah dan solusi. Jadi, yang pertama ini ada penundaan pembayaran angsuran PPh pasal 25 untuk wajib pajak terdampak pandemi. Jadi pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu penundaan pembayaran angsuran PPh pasal 25 untuk wajib pajak terdampak pandemi. Terus yang kedua ini ada pengurangan angsuran berdasarkan proyeksi penghasilan tahun berjalan. Terus yang ketiga ini pemerintah memberikan fasilitas kompensasi kerugian fiskal dan relaksasi pada administrasi perpajakan gitu. Jadi pada intinya ini tujuannya adalah untuk memberikan keringanan dan fleksibilitas dalam memenuhi kewajiban pajak selama krisis pandemi COVID-19 ataupun COVID-19 ini gitu. Terus kesimpulan pada video kali ini yaitu pajak penghasilan pasal 25 ini sangat penting untuk kelancaran penerimaan pajak dan untuk mencegah adanya tunggakan gitu. Terus yang kedua ini pandemi COVID-19 ini menyebabkan beban berat bagi wajib pajak karena ketentuan kurang fleksibel. Terus yang ketiga ini kebijakan insentif memberikan kelonggaran. Dengan adanya kebijakan intensif ini memberikan kelonggaran finansial dan mendukung stabilitas penerimaan negara gitu. Jadi dengan adanya kebijakan ini mendukung stabilitas bagi penerimaan negara. Terus yang terakhir ini tantangan ekonomi masih ada walaupun dengan adanya kebijakan tersebut, tapi tantangan ekonomi masih ada dan itu memerlukan kesadaran dan kerjasama bagi semua pihak. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Ketika teman-teman ada hal yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. See you, terima kasih atas perhatian teman-teman semua, salam sehat dan tetap semangat. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.